Halo netizen, ini adalah the new Mazda CX-3. Jadi di akhir bulan Februari 2024 ini Eurocars Motor Indonesia meluncurkan CX-3 facelift yang dapat improvement nih. Jadi ada penambahan fitur-fitur lagi ya di SUV paling compactnya Mazda ini. Dan sekarang harganya juga lumayan bertambah sih, sekitar nambah 20 jutaan dari yang versi sebelumnya, karena fitur yang ditambahkan itu juga lumayan banyak. Dan masih tetap ada dua varian, tipe 1500cc Sport atau yang paling mahal itu di 2000cc Pro. Dan yang kita lihat ini adalah yang versi 1500cc Sport ya. Jadi yang varian rendahnya, tapi sekarang fiturnya juga makin banyak nih. Dan mobilnya lagi di display di acara KKB BCA di ISBC sampai tanggal 3 Maret 2024 nanti. Jadi penambahan yang pertama itu adalah fitur ADAS ya. Jadi kalau sebelumnya yang versi 1500cc ini nggak ada sistem iActive Sense, yang sekarang udah ada, karena di bagian grill kalau kita lihat ya, dia jadi ada mica akriliknya, dan juga ada kamera di bagian atas jendela ya, jendela depan untuk memantau kondisi traffic di bagian depan. Jadinya fiturnya makin banyak nih. Dan secara muka sih emang masih sama di bagian depan, tapi dia punya warna baru ya, kalau nggak salah namanya Aero Grey Metallic, yang kayak warna spesialnya Mazda gitu. Dan claddingan hitamnya itu jadi glossy, bukan jadi doff lagi kayak yang lama. Dan kalau kita lihat lampunya ini memang masih sama, jadi masih signaturenya Mazda yang ada DRL seperti ini. Lampu utamanya dia proyektor LED, lampu dimnya dia reflektor LED, dan di bagian bawah itu ada sen dan lampu kabutnya. Untuk sensor parkir di depan ada 4 titik, dan ada list chrome-nya di bagian bawah. Nah, velgnya juga baru untuk yang versi 1500cc, jadi seperti ini, dan dia jadi 18 inci ya sekarang. Kalau yang sebelumnya gue lupa sih berapa, tapi yang sekarang jadi 18 inci dengan ban 215 50R18. Rem depan belakang sudah disc brake, sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, dan stability control juga seperti yang lama. Dan ada G-Factoring Plus juga. Di bagian samping juga ada chrome di bagian bawah pintu, di bagian claddingan hitamnya. Dan ada lampu sein di bagian spionnya. Dan untuk yang 2000cc Pro, untuk atap dan cover spionnya itu jadi warna hitam gloss ya. Jadi two tone. Sedangkan untuk yang 1500cc Sport ini dia single tone. Di bagian handle juga masih sama, masih model grip type, dan ada tombol keyless entry-nya. Untuk pilar B dan pilar C juga sudah black glossy. Dan lanjut ke bagian belakang, ini juga masih sama, nggak ada yang berubah. Lampunya juga masih sama, lampu rem dan lampu senjanya aja sudah LED, tapi untuk lampu sen dan lampu mundurnya, lampu mundur sudah LED, lampu sennya doang yang masih bolam. Emblem tetap ada emblem CX-3 di sebelah kiri, dan ada emblem SkyActiv G di sebelah kanan. Untuk di bagian kaca ada wiper, ada defogger belakang, ada high mount stop lamp di spoiler, dan ada antena shark fin. Di bagian bawah sensor parkir ada 4 titik, dual muffler tetap ada, dan ada reflektor juga di kiri dan kanan. Ada kamera mundur juga ya di bagian sini, tetap ada. Lampu plat nomor dia masih bohlam dan belum power tailgate, tapi untuk bagasi juga masih sama, masih cukup pan lah ya untuk belanja mingguan. Dan di bagian bawah juga ada ban serep kaleng. Di sini ada lampu bagasi, ada parcel shelf, dan jok belakang bisa dilipat 60-40. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya yuk. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari tipe 1500cc Sport ini. Jadi untuk mesin masih sama ya, masih menggunakan mesin 1500cc 4 silinder SkyActiv G. Dan untuk yang varian Pro dia mesinnya 2000cc. Nah, untuk yang 1500cc sendiri ini tenaganya sekitar 111 PS dan torsi sekitar 144 Nm. Pilihan transmisi untuk kedua mesin tersebut juga masih sama ya, otomatis 6 percepatan, torque converter yang bernama SkyActiv Drive ke roda depan. Untuk ruang mesin juga rapi ya, ada engine cover, dicat sampai dalam. Untuk di bagian kap memang belum ada peredam, tapi catnya merata. Oke, sekarang kita lihat ke interior. Tapi kita lihat ke belakang dulu, karena ini cuma ngintip doang sih. Jadi untuk di bagian belakang perubahannya bisa dibilang hampir nggak ada ya. Tetap nggak selega Mazda pada umumnya gitu ya, yang ruang legroomnya ini terbatas. Dan walaupun begitu dia tetap bisa muat 3 orang ya untuk perjalanan pendek ya. Tapi
karena untuk perjalanan panjang gue udah nyoba itu kurang enak. Di bagian tengah jadi ada armrest. Kalau sebelumnya gue lupa ada armrest atau enggak, tapi kayaknya nggak ada ya. Dan tetap ada 3 headrest, 3 seat belt, ISOFIX points, dan itulah. Untuk door trim juga tetap ada kayak bahan jenis suede gitu di bagian door trim. Handle-nya juga satin chrome, power window, door pocket, dan speaker. Sekarang kita lihat ke bagian depannya aja yuk. Untuk di bagian depan, joknya sekarang jadi kulit full. Kalau yang tipe Pro, dia jadi ada suede-nya di bagian atas. Untuk yang 1500cc dia full kulit. Dan pengaturan joknya juga masih manual ya. Untuk yang 1500cc ini ada height adjuster nih yang bisa naik banget, tapi bisa juga diturunin banget. Ada recline dan ada sliding. Dia juga ada airbag samping di bagian sini dan ada curtain airbags. Selain 2 airbag di bagian dashboard ya. Oke, sekarang kita masuk aja. Untuk di bagian setir juga ini masih sama seperti CX-3 sebelumnya, persis bentuknya nggak berubah. Sudah dilapis kulit dan pengaturannya bisa diatur tilt dan teleskopik. Terus di bagian sebelah sini ada pengaturan audio steering switch, voice command, ganti track, info, terus ada auto telepon. Di sebelah kanan yang spesial nih, karena CX-3 sekarang jadi ada adaptive cruise control. Jadi canggih banget ya, karena tadinya tuh kosongan banget. Paling cuma ada blind spot monitoring system dan rear cross traffic alert untuk yang 1500cc. Untuk yang 2000cc pun juga cruise control belum adaptif. Tapi sekarang untuk yang 2024 ini sudah ada adaptive cruise control. Jadi bisa jaga jarak antara mobil di depan. Mantep nih. Ada pedal shift untuk menaikkan dan menurunkan gigi juga. Di balik setir, tuas lampunya juga sudah otomatis. Ada switch fog lamp depan. Yang sebelah kiri, wipernya juga sudah otomatis. Dan instrument cluster sih masih sama ya. Dia ada jarum seperti ini nih. Nah, seperti ini instrument clusternya. Jadi ada tachometer di bagian tengahnya. Di sebelah kiri ada gear indicator, odometer, di bawahnya ada speedometer juga nih, dan ada MID-nya di sebelah kanan. Jadi ada sisa jarak tempuh, konsumsi BBM, current fuel consumption. Dan kalau dinyalain cruise controlnya, dia jadi ada di sini ya. Ih, keren juga nih, ada adaptive cruise sekarang. Nice. Dan di sebelah kanan ada ventilasi AC yang kalau di versi 1500cc dia jadi ada ring warna merahnya ya. Kalau yang versi 2000 dia ada ring tapi berwarna copper atau kayak apa ya, perunggu gitu ya. Di bagian sini ada tombol untuk mematikan iStop, lane departure warning, traction control, dan sensor parkir. Ada auto membuka kap mesin dan tangki. Untuk pedal juga masih modal organ pedals di bagian gasnya, dan ada footrest di bagian kiri. Untuk di bagian door trim dia plastik keras. Di bagian sini juga bahannya suede, handle-nya satin chrome, power window, auto up down di sisi pengemudi dengan window anti pinch gitu ya. Ada central locking, window lock, pengaturan spion dan pelipatan spion juga ada. Bagian door pocket juga lumayan lega, ada speaker dan tweeternya di bagian pojokan dashboard. Spion tengah. Lanjut ke atas, sun visor. Di sini nggak ada cermin, nggak ada lampunya ya, cuma ada cermin dengan penutup doang. Ada card holder dan ini juga nggak bisa digeser. Terus di bagian sini juga ada grab handle, ada seat belt dengan height adjuster, tadi ada airbag tirai, spion sudah auto dimming nih, dan untuk lampu-lampunya juga masih bohlam, bisa dijadiin lampu baca individual juga. Dan selain itu, penambahan di CX-3 ini adalah sunroof untuk versi yang 1500cc. Jadi nggak cuman yang 2000cc Pro aja ya. Sekarang 15 juga udah ada sunroofnya. Tapi untuk auto opennya itu cuma ya buka doang, nutupnya dia harus tahan manual seperti tadi ya. Plafonnya juga bisa ditutup manual. Headrest ini adjustable, seatbelt juga adjustable. Dan lanjut ke bagian tengah, untuk di bagian sistem Mazda Connect-nya juga masih sama ya, cuma layarnya emang lebih besar nih, jadi lebih vertikal gitu ya. Tapi intinya lebih besar dan sistemnya sih masih sama. Dia ada Apple CarPlay, Android Auto juga, yang wireless cuma Apple CarPlay. Terus di bagian entertainment ini juga masih sama,
bisa FM, AM, AHA, Stitcher, Apple CarPlay dan lain-lain. Terus di bagian communication ya buat telepon, ada navigasi juga. Terus di bagian settingan adaptive driving display juga bisa disetting dari sini. Oh ya, dia ada HUD ya, cuma dia nyalanya kalau si mesinnya udah nyala. Karena mesinnya lagi mati dia nggak akan naik. Ada setting display untuk di layar, terus ada setting safety ya. Jadi di sini ada distance recognition support system, ada smart braking support juga, atau SCBS gitu ya, si smart city brake support atau AEB, auto emergency braking. Ada blind spot monitoring system, lane departure warning system, terus ada driver attention alert, indikator parking sensor. Untuk setting suara juga ada di sini, setting jam, setting kendaraan kayak auto wiper, door lock dan door unlock, ada walk away lock juga. Terus ada turn, ini untuk triple turn signal, dan lighting ini untuk kayak delay lampu interior, high beam control, DRL, gitu-gitu lah ya. Devices ini untuk koneksi, dan sistem juga ya kurang lebih sama ya. Dan ini masih sama banget, cuma bedanya layarnya lebih besar aja semenjak yang 2022 kalau nggak salah. Lanjut lagi ke bagian dashboard yang di sini juga berbahan suede seperti di bagian door trim. Terus di bagian ring yang di sebelah kiri itu juga sama, ada list merahnya. Sedangkan kalau yang versi 2000cc dia warnanya copper gitu ya. Ada lampu hazard, terus ada ventilasi AC satu lagi. AC juga masih auto climate control yang masih knob manual gini ya, tapi dia sudah digital aslinya. Jadi ini untuk fan speed, temperatur paling panas 32 derajat, paling dingin 18 derajat, mode AC, sirkulasi udara. Terus untuk zona AC juga lengkap, ada defogger depan. Dan di bagian bawah juga ada wireless charger. Terus ini ada slot SD card untuk ke navigasi, 2 buah USB-A, ada aux, dan ada power outlet 12 volt. Untuk tuas transmisi juga masih sama ya, dia Skyactiv Drive, 6 percepatan torque converter, ada mode netral. Untuk kamera mundur juga seperti ini. Terus ada manual mode juga, ke depan turun gigi, ke belakang naik gigi. Dan dia juga ada sport mode di bagian sini untuk pengendaraan yang lebih sporty. Ada knob untuk MZD Connect-nya masih sama seperti sebelumnya, ada electronic parking brake dengan brake hold, dan ada tempat penyimpanan di sini yang bisa dijadiin cup holder. Untuk center console juga kurang lebih masih sama, dan di belakang juga belum ada AC atau koneksi USB. Glove box juga masih sama, dan ada seatbelt indikator ya di sini. Oke, kurang lebih segitu aja untuk di bagian kabin depannya dari New Mazda CX-3 2024 ini. Yuk sekarang kita keluar aja. Jadi penambahan fiturnya cukup oke ya ternyata. Walaupun cuma nambah 20 juta tapi banyak banget yang ditambah. Oke, cukup segitu dulu untuk review dari New Mazda 3 tahun 2024 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam menyampaikan review. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan ugal.